Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kisah karomah wali yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini ada sebuah kisah nasihat waliullah Mbah Dullah Salam Kajen. Ibadah akan kacau, hilang khusyuknya gara-gara minum ini. Ki Haji Abdullah Salam Kajen, ulama masyhur asal Pati, Jawa Tengah. Nasihat-nasihatnya sangat mengagumkan, membekas di dalam hati. Mbah Dullah, sapaannya, lebih sering menampilkan uswah hasanah atau teladan yang agung daripada mau'idhah hasanah ataupun ceramah. Kisah hidup Mbah Dullah jadi inspirasi hidup yang luar biasa. Siapa saja yang datang ke rumahnya dapat ilmu yang terkenang sepanjang masa. Habib Anis Soleh Ba'ashin menjelaskan tentang kisah hubungan makanan dan minuman dengan ibadah. Begitu banyaknya sehingga bisa memberi gambaran adanya hubungan langsung antara makanan dan minuman dengan ketaatan dan kedurhakaan. Habib Anis sapaannya mengisahkan sosok Mbah Dullah Salam Kajen Pati yang memberikan nasihat luar biasa terkait makanan. Allah yarham Kiai Haji Abdullah Salam Kajen misalnya dulu sering bercerita tentang seorang syekh sufi yang menjadi kacau kekhusyukannya dalam beribadah malam hari hanya gara-gara minum susu kambing, tegas Habib Anis. Susu tersebut mengganggu ibadahnya, katanya karena berasal dari kambing yang telah mengkonsumsi rumput yang diambil dari ladang orang tanpa seizin pemiliknya. Cerita ini bagi Habib Anis memberikan paham bahwa meski berasal dari sebab sepele, keharaman rumput yang oleh pemiliknya sendiri mungkin tidak terlalu digubris dan sifat tidak langsung rumput yang haram tersebut dikonsumsi kambing, tapi efeknya secara langsung menyebabkan sang syekh kelimpungan dalam beribadah. Tentu kita bisa berasumsi bahwa sebelumnya sang syekh begitu teliti menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya, sehingga tersentuh sedikit keharaman saja dampaknya langsung terasa. Habib Anis juga memberikan kisah lain yang dialami ulama besar Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan seorang pemuda. Ketika mendengar tentang seorang pemuda yang begitu rajin beribadah dan menunjukkan banyak keajaiban, sang syekh tertarik untuk berkunjung. Semalam ia menginap dan melihat bahwa pemuda tersebut memang ahli ibadah. Siang dan malam tak pernah berhenti sholat dan membaca Quran, kisahnya. Begitulah setelah melihat semua ini, katanya sang syekh pulang sambil mempersilahkan si pemuda untuk ganti berkunjung barang seminggu ke kediaman syekh. Si pemuda tentu saja gembira dan tak lama kemudian dia datang ke tempat Syekh Abu Yazid. Tetapi belum sehari semalam dia sudah mengeluh karena sejak tinggal di rumah sang syekh ibadahnya menjadi kacau, tulisnya. Melihat pemuda kacau ibadahnya, Syekh Abu Yazid kemudian memberikan penjelasan. Di sini semua yang masuk ke perutmu adalah yang halal dan kau malah mengeluh tidak tenang beribadah. Tahuilah bahwa ibadahmu selama ini telah dibantu iblis karena yang kau makan berasal dari yang haram. Dari kisah ini, Habib Anis menegaskan bahwa umat Islam perlu merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Iblis merasuki diri manusia lewat aliran darah. Baginya, darah adalah salah satu saluran energi bagi manusia. Salah satu pengertian dasar nafs juga dikaitkan dengan darah. Lewat makanan yang dikonsumsi, darah akan mengantar energi ke seluruh tubuh. Artinya, energi muncul dari makanan yang kita konsumsi. Nah, dengan demikian, salah satu pengertian yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jalan masuk iblis mempengaruhi manusia adalah lewat makanan. Makanan yang diolah, diekstraksi, dan kemudian dialirkan oleh darah, pungkas Habib Anis. Sahabat kisah karomah wali yang berbahagia, demikian ibadah akan hancur atau kacau hilang khusyuknya
gara-gara minuman ini. Nasihat langsung dari Waliullah Mbah Dullah. Salam kajian padi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.